Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Edu Milenia. Kali ini kita akan belajar LMS Learning Management System dari saya sendiri Nuri sebagai tugas mandiri. Baik, di sini ada 10 hal yang perlu kita miliki untuk menjalankan LMS yang baik. Ialah desain antarmuka, pengelolaan konten, manajemen kursus, evaluasi dan umpan balik, komunikasi dan kolaborasi, aksesibilitas dan kompatibilitas, keamanan dan privasi, integrasi dengan sistem lain pihak ketiga, dukungan dan bantuan, serta fleksibilitas. Tentunya 10 ini merupakan hal yang pokok yang harus dimiliki. Saya menggunakan Google Classroom. Ya, GC ya, sempat viral juga di pasca Covid ya. Tetapi Google Classroom ini masih saya pakai saat ini, sehingga banyak hal yang bisa saya gunakan, serta mungkin ada beberapa fitur yang bisa saya gunakan untuk ngelink ke aplikasi yang lain. Google Classroom ini menurut saya cocok dan berkesinambungan sampai saat ini, mampu mengikuti perubahan zaman. Cocok digunakan bagi perguruan tinggi atau sekolah yang belum memiliki sistem LMS yang mandiri tentunya. Dari 10 hal tadi, mari kita bahas. Yang pertama, desain antarmuka pengguna. Google Classroom ini termasuk sederhana dan intuitif, ya, tidak membingungkan pengguna. Navigasi yang jelas, harus mudah diikuti dengan menu yang jelas serta konsisten di seluruh platform. Di GC ini kita masuk nanti sebagai guru, apakah sebagai siswa, sebagai orang tua, atau badan ahli dan lainnya. Jadi di awal kita sudah disuguhi kita sebagai apa. Tentunya untuk mempermudah fungsi-fungsi kita sesuai dari apa yang telah kita tuliskan dalam ranah profesi kita masing-masing. Dan di tampilan ini kita bisa melihat tampak ada kelas-kelas yang saya buat untuk pembelajaran. Di sana ada kelas teknik elektro, ada kelas informatika, dan ada kelas online untuk umum ya. Berikutnya adalah pengelolaan konten, organisasi materi, struktur konten dalam modul dan bab yang logis mudah diakses. Formatnya didukung sebagai format konten seperti video, teks, audio, kuis ya. Kemudian konten dapat diunduh, memungkinkan pengguna untuk mengunduh materi akses secara offline maupun online. Nah, seperti yang tampilan ini, saya membuat pengantar dalam pembelajaran fisika lanjut, kemudian saya link untuk presensi, dan juga di sana ada pretest dan soal post test ya, terhubung ke Google Form. Ya, di sana juga saya itu coba mencantumkan tugas-tugas, misalkan tugas pertemuan keberapa di Google Form. Kemudian juga saya memberikan video-video tutorial menggunakan link YouTube ya, untuk pembahasan atau untuk penjelasan materi. Yang ketiga adalah manajemen kursus. Pembuatan kursus yang mudah, fitur membuat, mengedit, mengelola kursus dengan mudah. Opsi untuk menyelesaikan kursus berdasarkan kebutuhan struktur atau infrastruktur atau instansi ya. Nah, di sini jadi kita bisa lihat di situ ya. Kita bisa membuat untuk perubahan-perubahan, misalkan nama kelas ya kan. Kemudian kelas itu mau dinamain apa, dikasih logo apa, dikasih simbol apa. Kemudian kita bisa membuat kelas-kelas berikutnya, dan ini sangat mudah sekali dilakukan di aplikasi ini. Berikutnya adalah evaluasi umpan balik. Fitur kuis dan ujian. Sistem untuk membuat dan mengelola kuis dan ujian termasuk berbagai jenis pertanyaan. Kemudian analitik pembelajaran. Alat analitik untuk melacak kemajuan siswa, mengidentifikasi area yang perlu diingatkan, kemudian pemberian umpan balik. Nah, di sini seperti saya gunakan berupa link ya, link tugas di situ. Kemudian di sini ada chat yang biasanya untuk mereka melakukan komunikasi dengan kami ya. Disediakan chat di situ ketika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas. Kemudian ada video tutorial serta beberapa Google Form yang kami sampaikan. Nah,
Di sini juga terhubung dengan link yang biasa kita gunakan, misalnya untuk kuis menggunakan kahoot.com ya, untuk kegiatan kuis. Sementara untuk ulangan sendiri menggunakan Google Form. Ya, berikutnya adalah komunikasi dan kolaborasi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sini disediakan chat, di mana kita memberikan chat secara umum maupun secara spesifik kepada siswa kita, dan siswa kita atau mahasiswa kita bisa melakukan jawaban di tempat tersebut, sehingga chatnya bisa langsung terbaca saat itu, baik itu mungkin secara live streaming maupun tidak ya. Jadi di sini chat ini telah disediakan fitur-fitur diskusi kelompok ya, kemudian fasilitas pesan langsung suara dan dengan infrastruktur, serta alat yang berkolaborasi dengan proyek atau tugas kelompok lainnya. Dan biasanya ketika ini kita juga menggunakan pertemuan langsung dengan Zoom ya, dan juga OBS sistem ya, itu kita bisa melakukan komunikasi langsung menggunakan Zoom ya, yang linknya dihubungkan di sini juga dengan timer yang sudah kita sepakati bersama. Dan ini yang menarik adalah yaitu syarat keenam, yaitu aksesibilitas dan kompatibilitas. Google Classroom ini baik untuk guru, siswa maupun kalangan ahli yang lainnya bisa diinstal di laptop maupun di smartphone, sehingga mudah sekali ya, atau di tablet itu untuk bisa digunakan di berbagai media elektronik, sehingga memudahkan semua orang bisa menggunakannya. Untuk keamanan dan privasi, sebagai syarat ketujuh adalah perlindungan data. Sistem keamanan yang kuat melindungi data pengguna. Opsi bagi pengguna untuk mengontrol privasi mereka. Di antaranya ini ada menggunakan kode kelas juga, ada passwordnya. Kemudian di sini untuk akses yang dapat dikendalikan, infrastruktur memiliki kontrol penuh ya. Instrukturnya memiliki kontrol penuh terhadap siapa yang dapat bergabung ya. Seperti dosen mau siapa yang boleh bergabung mana dan juga tidak. Nah, juga bisa mengeluarkan bagi mereka yang tidak diperkenankan ya. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi privasi ya. Ya, ini seperti ya penggunaan dan perlindungan data pendidikan siswa di Amerika Serikat. Kemudian Google Chrome ini juga mematuhi children ya. Jadi di sana melindungi privasi anak-anak di bawah usia 13 tahun ya. Untuk pengguna di Uni Eropa, Google mematuhi general data protectionist ya, dan memberikan perlindungan bagi penggunanya. Jadi pengguna dapat mengaktifkan atau verifikasi 2 langkah juga untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra saat masuk ke akun mereka. Jadi untuk keamanan Google Form tidak diragukan lagi. Dan yang kedelapan, tidak kalah penting, adalah integrasi dengan sistem lain. Jadi ketika saya menggunakan Google Form ini terintegrasi dengan sistem lain. Ya, tidak hanya sekedar menggunakan Google Form. Google Form itu sebagai tempat atau aplikasi induk. Sementara untuk pelaksanaannya terhubung dengan Facebook, kemudian dengan YouTube, ya, Google Form, ya. Jadi di sini ada fitur-fitur yang disediakan ya untuk dari mulai pengiriman pesan, foto, video ya kepada peserta didik, serta link medsos ya, YouTube, Google Form, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Nah, juga di sini jadi kita bisa menampilkan banyak aplikasi ya melalui kelas ini ya, kelas online ini ya. Jadi Google Classroom ini mampu mengkolaborasi berbagai macam jenis aplikasi lainnya ya, dan mudah diakses dari situ. Tinggal menghubungkan linknya saja dan semuanya itu bisa terlaksana dengan baik. Artinya semua platform itu bisa dimasukkan dalam GC ini, sehingga kita bisa belajar lebih leluasa menggunakan GC dan juga terkoneksi dengan berbagai aplikasi yang lainnya. Seperti yang saya lakukan adalah untuk tatap muka daring ya, menggunakan Zoom, Google Meet atau OBS atau Zoom Meeting atau Google Meeting. Ini juga terhubung di sini seperti yang bisa tampilkan. Sementara untuk perangkat evaluasi dan kuis, saya menggunakan Google Form dan Kahoot. Kahoot ini cukup terbukti ampuh untuk membuat anak-anak senang dalam melakukan kuis, serta Google Form itu bagus untuk tes atau ulangan harian. Nah,
Untuk perangkat praktikum yang lainnya, ini perangkat praktikum ya, online, itu saya menggunakan aplikasi tambahan yaitu seperti Livewire, Scratch, Crocodile Physics, dan Pet Simulation. Nah, seperti tampilannya. Untuk Pet Simulation sendiri itu sama Scratch itu bisa kita langsung di internet ya, bisa dibuka di sana untuk melakukan simulasi dan prakteknya ya. Cukup interaktif. Dan untuk Crocodile Physics dan Livewire ini harus kita install di laptop kita. Jadi tidak bisa menggunakan internet atau langsung online, tidak bisa. Jadi dua hal ini bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Mereka bisa melakukan tugas-tugas seperti praktikum-praktikum praktikum-praktikum yang berbasis online ya, maksudnya berbasis media. Ya, sementara untuk yang 9 adalah dukungan dan bantuan. Support sistem ini sangat penting ya, untuk bagaimana aplikasinya bisa digunakan. Ya, di sini panduan pengguna ya, komprehensif tutorial untuk membantu pengguna memahami sistem tersebut ya, layanan dukungan teknis dan responsif untuk menyelesaikan masalah pengguna. Di sini jadi telah disediakan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Form ya, dan itu banyak sekali di mana-mana, berupa YouTube juga ada, maupun ada semacam panduan penggunaan Google Classroom ini. Dan berikut ini beberapa hal yang bisa kita lakukan menggunakan link bantuan LMS ya, terintegrasi MLS diantaranya Scratch ya, secara online. Scratch ini kita misalkan membuat bagaimana planet-planet berputar mengelilingi matahari ya, dengan menggunakan aplikasi Scratch secara online ya. Di sini anak-anak peserta didik kita bisa melakukan praktek dan bisa dilakukan perekaman juga, dan bisa ditaruh di link YouTube sebagai publikasi mereka ya. Kemudian ini adalah Pet Simulation atau Pet Colorado, di mana kita bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi beberapa mata pelajaran dan simulasinya sesuai dengan konten pembelajaran. Mahasiswa atau siswa aktif untuk bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis ya, dan dia bisa melakukan kegiatan secara interaktif untuk melakukan demonstrasi atau untuk melakukan kegiatan praktek ya, secara laboratorium digital ya. Nah, di dalamnya seperti ini ya, kita buka. Nah, ini siswa bisa melakukan perubahan atau melakukan berbagai macam percobaan untuk mengubah variabel-variabel yang sekiranya perlu bisa diubah untuk mengetahui dampak yang terjadi. Nah, ini di Pet Simulation Colorado ya, bisa dilakukan secara interaktif dan gratis. Dan berikutnya adalah Kahoot. Ini salah satu aplikasi secara online bisa dilakukan untuk membuat kuis atau pertanyaan-pertanyaan sederhana, dan biasanya kuis ini bisa langsung diketahui nilainya, dan fiturnya juga menarik, dikasih lagu-lagu juga bisa, dengan tampilan background bisa diubah-ubah gambarnya. Ini Kahoot ini cukup menarik ketika kita membuat event-event di luar kampus juga, jadi cukup efektif untuk membuat audien tertarik dan gembira ya, juga sebagai salah satu sarana untuk melakukan penilaian atau evaluasi kegiatan. Nah, tentunya hal ini sesuai dengan salah satu klausul terintegrasi dengan sistem lain yang dimiliki oleh Google Classroom ya. Sementara ini adalah tampilan dari OBS ya, ketika kita melakukan halo teman-teman, kembali bersama channel Edu Millennial. Kali ini kita bersama siaran langsung Akademi bisa belajar bersama live untuk streaming, konten kreator. juga kita menggunakan Zoom ya. Kita bisa menggunakan layar ini agar lebih interaktif untuk desain tampilan yang nampil pada layar penjelasan ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini seperti ada
desain rumah, ya, ada papan tulis, tapi dalamnya ada video. Ini kita bisa atur seperti ini untuk menarik. Dan selanjutnya biaya modal yang cukup murah. Terima kasih. Sekian dari saya. Minta maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.